jaring-jaring makanan ekosistem laut. Tahukah kalian apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan interaksi makan dan dimakan dengan urutan tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut terjadi perpindahan energi antar organisme. Nah, jadi pada ekosistem laut ini, semua makhluk yang berada di lautan akan saling memakan dan memakan. Juga akan terjadi perpindahan energi saat suatu organisme dimakan oleh organisme lainnya. Nah, selanjutnya ada tingkatan trofik. Yang pertama, produsen. Nah, produsen ini mencakup alga dan juga fitoplankton. Mereka ini berperan sebagai produsen, yang mana produsen ini dapat menghasilkan makanan bagi konsumen di ekosistem laut. Selanjutnya ada konsumen satu. Konsumen satu ini mencakup ikan-ikan kecil. Selain itu, konsumen satu juga sering disebut dengan konsumen primer karena mereka mengonsumsi produsen secara langsung. Dan dapat tergolong herbivora karena mereka juga bisa memakan tumbuhan. Lanjut ada konsumen 2. Nah, konsumen 2 ini mencakup anjing laut, di mana konsumen 2 ini atau konsumen sekunder akan mengonsumsi konsumen primer karena mereka termasuk pemakan daging atau yang disebut dengan karnivora. Dan ada konsumen 3. Nah, konsumen 3 ini tentunya akan mengonsumsi konsumen 2. Terakhir ada pengurai. Di sini contohnya yaitu kepiting, di mana kepiting ini akan membersihkan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang telah membusuk atau yang sudah mati. Di sini ada contoh jaring makanan di laut. Dan matahari akan menjadi sumber energi bagi alga melewati proses fotosintesis. Dari hasil fotosintesis inilah akan menjadi sumber energi bagi konsumen lainnya, karena alga ini merupakan produsen yang dapat membuat makanan sendiri. Dan alga ini akan dikonsumsi oleh kepiting. Selain sebagai pengurai, kepiting ini dapat menjadi konsumen tingkat 1 karena dapat memakan alga. Kepiting dapat dimakan lagi oleh gajah laut dan juga cumi yang merupakan konsumen 2. Nah, sudah terlihat ya perbedaan antara rantai makanan dengan jaring makanan. Pada rantai makanan, kita hanya berfokus pada satu jenis konsumen saja, sedangkan pada jaring makanan ini merupakan gabungan dari rantai makanan. Jadi kita mengetahui bahwa hewan tersebut dapat mengonsumsi makanan jenis lainnya. Sekarang gajah laut dapat dimakan oleh paus yang merupakan konsumen tingkat 3. Dan seterusnya, cumi ini juga dapat dimakan oleh gajah laut dengan mengambil energinya. Juga gajah laut dapat dimakan lagi oleh paus. Nah, cumi juga dapat dimakan oleh penguin, di mana penguin ini masih menjadi konsumen. Nah, penguin akan dimakan oleh leopard seal atau macan laut dan juga paus. Begitupun leopard seal akan dimakan oleh paus. Jadi paus ini menjadi predator, yaitu puncak rantai makanan karena semua rantai makanan berakhir di paus. Selain alga, fitoplankton juga dapat menjadi produsen karena fitoplankton dapat berfotosintesis dan menghasilkan sumber energi, yaitu bagi zooplankton. Nah, zooplankton ini adalah plankton mirip hewan dan berukuran kecil.
sehingga dapat dimakan oleh ikan. Dan ikan dapat dimakan lagi oleh leopard seal. Juga oleh paus. Nah, setelah memakan ikan, leopard seal juga dapat dimakan lagi oleh paus. Terakhir ada pengurai lainnya, yaitu jamur yang akan memecah tumbuhan dan hewan mati menjadi komponen yang lebih sederhana.